yang saya lakukan adalah terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Dengan tegas itu tidak benar. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saat ini selain ada pengamat politik Indria Samego dan juga mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samatrianto, bergabung bersama kami dari Grand Studio mantan Wakil Ketua MKD Nudirman Munir. Selamat malam Pak Nudirman. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nudirman, saya akan bertanya, apa komentar Anda membaca transkrip yang sudah diterima oleh MKD? Ya memang luar biasa ya kalau itu memang betul terjadi. Ya mau atau tidak mau MKD sudah harus segera untuk bersidang ya. Nah memang harus ditunggu rekaman yang pasti dari pembicara itu dari Kabak Reskrim, dari Mabes Polri. Cuman yang pasti ini hal yang sangat memalukan kita semua ya. Karena itu menyangkut pimpinan DPR. Cuma persoalannya di MKD, karena hukum tata beracara kita di BK ya sekarang masih dipakai, sekarang juga MKD masih pakai yang kita punya, yaitu memang sidang itu tertutup. Karena disamakan dengan delik susila. Padahal waktu itu sudah kita usulkan agar yang tertutup hanya delik susila, sedangkan sidang-sidang yang lain kita harus terbuka, sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sidang MKD itu betul-betul objektif. Yang dikhawatirkan sekarang oleh masyarakat adalah masing-masing fraksi akhirnya mengunci kepentingannya masing-masing, sehingga yang ke permukaan itu akhirnya hanya sekedar basa-basi. Inilah yang dikhawatirkan masyarakat. Jadi MKD harus melakukan terobosan, yaitu melakukan sidang terbuka sehingga media maupun masyarakat bisa menonton. Objektivitas akan terjadi. Andai kata Setia Novanto tidak salah, dia kan bisa menyampaikan di dalam persidangan itu, sehingga bisa merehabilitir namanya. Tapi kalau umpamanya bersalah juga masyarakat bisa tahu, sehingga masyarakat dan media bisa menjadi pengawas yang baik kalau sidang itu terbuka. Tapi kalau tertutup sulit. Pak Nudirman, kalau kemudian itu dibuka kepada masyarakat, bukankah itu kemudian melanggar tata tertib MKD sendiri? Ya seperti kata Pak Yusuf Kala, ya nggak bisa dirubah, itu kan kitab suci ya. Sedangkan tata tertib ini kan bisa dirubah. Waktu cukup dalam hal menyidangkan kasus ini. Sambil menunggu dari Kabak Reskrim, itu kan bisa aja DPR melakukan persidangan gerak cepat untuk kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup orang banyak, harus dilakukan secara terbuka. Saya rasa itu kan yang penting putusan paripurna. Kalau paripurna memutuskan untuk Senin besok misalnya, hari Senin biasanya paripurna kan, diputuskan bahwa persidangan dalam kasus yang bukan delik susila harus dilakukan terbuka untuk umum seperti sidang di komisi-komisi yang lain, maka yang terjadi adalah terbuka untuk umum, sehingga objektivitas bisa kita jamin. Baik, ini tergantung niatnya artinya ya. Betul, nawa itu kita. Baik. Untuk mekanismenya sendiri, seperti apa sebenarnya ketika MKD menerima laporan kasus, kemudian bagaimana mekanisme yang terjadi di dalam anggota MKD itu untuk mengusut kebenaran laporan itu, Pak Nudirman? Ya, setelah data-data didapat dari Pak Sudirman Said itu, lalu sudah ada klarifikasi dari Kabak Reskrim kebenaran mengenai transkrip itu. Jadi rekaman pembicaraan itu diperdengarkan dan dilakukan alih suara sehingga jelas bahwa itu suara yang bersangkutan. Maka berdasarkan itu MKD akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan. Tentu akan dipanggil juga Pak Sudirman Said, lalu dipanggil mereka-mereka yang kebetulan hadir dalam pembicaraan yang ada dalam rekaman tersebut. Katakanlah termasuk dari Freeport, termasuk juga saya baca beberapa nama di situ. Nah, kemungkinan besar juga dihadirkan Pak Luhut ya, karena kebetulan nama-nama beliau itu juga disangkut-sangkutkan, sehingga atas dasar itulah persidangan itu saya katakan tadi terbuka untuk umum. Objektivitas persidangan dari MKD akan lebih transparan karena pimpinan MKD mengatakan bahwa akan dilakukan transparan. Bagaimana dilakukan transparan kalau sidang itu tertutup? Transparan hanya bisa terjadi kalau sidang itu terbuka untuk umum. Media dan masyarakat bisa menonton. Apakah itu benar atau salah? Kalau itu benar, bahwa itu terjadi benar, maka masyarakat juga bisa memberikan kejelasan bahwa ini harus dilakukan tindakan hukum setelah itu. Tapi kalau itu nggak benar,
Oke, Pak Ada Nudirman, klarifikasi. ada juga masalah lain. Ini saya mengutip pernyataan dari Wakil Ketua MKD Junimart Girsang yang mengatakan dalam Undang-Undang MD 3 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tidak diatur tentang panggilan teradu apabila tidak ingin datang. Artinya tidak ada kekuatan yang cukup besar atau untuk memaksa pihak-pihak yang tadi Anda sebutkan seharusnya dipanggil. Kalau mereka tidak ingin datang, artinya tidak ada kekuatan MKD untuk memaksa mereka datang. Ya, inilah saya pikir Pak Junimart kan bisa lihat hukum tata beracaranya. Dalam hukum tata beracara itu jelas sekali bahwa power dari MKD, waktu itu BK ya, Badan Kehormatan DPR, kalau dia nggak datang bisa dipanggil paksa. Kita ingat dalam kasus ayat tembakau dan sebagainya, kita mau mempergunakan pasal pemanggilan paksa tadi. Kan itu dibuat dengan peraturan DPR RI dan ditandatangani oleh Ketua DPR sendiri. Ya kebetulan waktu itu bukan Pak SN ya yang menandatangani, Pak Marzuki Ali masih. Tapi itu kan berlaku sampai sekarang. Sepanjang itu tidak ada perubahan dari DPR RI, yang berlaku adalah peraturan tata beracara BK atau DPR yang lalu yang berlaku. Karena yang sekarang belum ada. Nah di sana jelas disebutkan bahwa adanya pemanggilan paksa kalau dia nggak mau datang. Karena kewenangan MKD itu di bawah sedikit dari kewenangan penyidik. Kewenangan penyelidikan. Nah kewenangan penyelidikan ini payung hukumnya kuat sekali, yaitu bisa memanggil paksa. Saya yakin itu Pak Junimart tahu persis ya bahwa ketentuan itu. Kita ingat kasus Pak Agung Laksono. Pak Agung Laksono akhirnya datang. Iya. Nah itu yang ya Pak Agung Laksono kan juga pernah jadi Ketua DPR dan pernah dipanggil oleh BK pada masa dia menjabat dan dia datang. Jadi saya pikir ya Pak Setia Novanto yakin saya bahwa beliau akan datang dan mempertanggungjawabkan itu semua. Kalau memang seperti yang disampaikan beliau bahwa beliau tidak terlibat dalam masalah ini. Baik, Pak Nudirman sekarang bicara soal sanksi. Kira-kira dengan aduan seperti ini kita melihat kasusnya, kemudian kita melihat transkripnya, meskipun itu masih harus dibuktikan. Kira-kira kisaran sanksinya akan seperti apa, Pak Nudirman? Ya, di dalam kode etik jelas kita cantumkan sanksi. Yang paling ringan memang peringatan tertulis. Tapi itu kasus yang ringan. Seperti misalnya tidak hadir di persidangan ya. Tapi kalau kasus yang jelas menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak ya, dan itu memalukan bagi kepentingan satu lembaga tinggi negara seperti DPR ya. Nah sanksinya itu tentu akan jauh lebih berat. Dan menurut saya untuk sanksi ini memang bisa akan jatuh yaitu pemberhentian sebagai anggota DPR. Bisa sampai di situ ya Pak Nudirman? Ya sampai dia pemberhentian kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kasusnya memang sangat luar biasa. Dan itu mempermalukan kita sebagai bangsa. Jadi kita ingin ada klarifikasi dalam masalah ini oleh MKD. Oke, baik. Terima kasih Pak Nudirman Munir untuk kebersamaannya. Saya kembali lagi ke narasumber yang ada di studio untuk closing statement singkat saja, Pak Indria. Kalau kita melihat memang ada banyak desakan untuk Setia Novanto mengundurkan diri tanpa kemudian kita menunggu prosesnya. Tetapi menurut Anda, adakah kira-kira memang niat politik lain yang kemudian menjadi bumbu-bumbu di dalam kasus ini? Selalu ada upaya untuk melakukan defense mechanism, ya selalu. Ya. Karena kalau dia mundur seolah-olah mengakui kesalahan itu. Nah, apa yang dilakukan biasanya menggunakan pengacara dan macam-macam organisasi massa untuk melakukan semacam political pressure. Ini sesuatu yang biasa terjadi di kita ini. Yang mestinya negarawan, pelaku-pelaku politik itu mulai memberikan contoh teladan yang baik kepada bangsa ini. Jadi kalau kemudian kita berandai-andai berada di dalam posisi Setia Novanto, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau saya tadi moral politik, nah jelas ini sudah menjadi milik publik, maka dia harus jantan mengatakan memang itu saya. Jadi nggak usah lewat proses yang panjang-panjang karena ya nanti membuat ini saya dan saya mundur atau ini saya tapi kemudian dia tetap saya mundur moral politik karena sanksinya di situ. Jadi kalau lewat pengadilan itu urusan pidana. Tetapi kalau urusan tanggung jawab seperti Pak Nudirman Munir tadi katakan memalukan, institusi DPR adalah institusi yang harus kita pertahankan. Gitu loh. Baik, Pak Bibit singkat saja kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan dari mana kira-kira bisa membenahinya? Pertama, bahwa korupsi masih kuat. Dengan seperti ini, deal-deal semacam ini kan masih terjadi terus dan akan terjadi terus. Dan satu persatu insya Allah nanti terungkap.
Yang penting lagi kembali pada masalah pencegahan, Pak. Iya. Pencegahan yang melibatkan segenap komponen bangsa. Segenap masyarakat ikut terlibat dalam proses pencegahan dan penangkalan korupsi di tempat masing-masing. Di DPR, tempat DPR betul-betul bersih dari korupsi. Ada DPRD jujur, ada sekolah jujur, ada desa jujur. Seterusnya insya Allah nanti ada island of integrity. Ya. Pulau-pulau integritas, kecil-kecil, nanti merebak ke semua. Nah, saya yakin sasaran korupsi akan hapus dari situ. Ini perlu jangka waktu yang panjang. Perlu jangka waktu yang panjang. Dan saya juga sudah menyiapkan diri untuk itu, membentuk gerakan masyarakat perangi korupsi. GMPK. GMPK. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Bibit dan Pak Indrias Hamego untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.